Assalamualaikum semuanya. Sambil kita menikmati turunnya salju yang indah di pagi ini, saya mau cerita serunya fakta-fakta unik tentang negara Finlandia. Fakta yang pertama adalah Finlandia dinobatkan sebagai the happiest country in the world untuk yang ketiga kalinya. Hasil survei ini dikeluarkan oleh United Nations World Happiness Report. Ya, Finland sudah ketiga kali dinobatkan sebagai negara yang paling happy, yang paling bahagia di dunia. Kenapa sih mereka bisa se-happy itu? Mereka bilang sih karena alamnya. Ya bener, karena di Finland ini kita tuh kalau mau ke alam, ke nature, itu tuh gampang banget keluar dari rumah, jalan kaki 10-20 menit kita tuh udah bisa sampai hutan, udah bisa menikmati air yang jernih, juga udara yang bersih. Gitu teman-teman. Fakta unik selanjutnya adalah Finland negara yang aman. Indikasinya adalah bahwa para perempuan di sini bisa beraktivitas dengan bebas tanpa merasa terganggu atau diganggu, seperti berjalan di malam hari atau jalan kaki ke hutan atau bersepeda. Bahkan saya sering melihat orang-orang Finland yang membawa anjingnya berjalan di malam hari. Itu tuh sekitar jam 10 malam ke atas tuh mereka biasanya baru ngajak anjingnya jalan-jalan keluar. Dan saya sendiri sudah merasakan selama setahun ini, dan saya juga kan berhijab, saya tidak merasakan ada gangguan itu. Next, Finland adalah tempat atau negara lahirnya Nokia dan Angry Birds. Buat anak milenial mungkin kurang familiar ya sama yang namanya Nokia. Nokia itu adalah brand handphone yang paling hits dan paling happening di awal tahun 2000-an. Buat teman-teman yang udah kuliah atau bekerja di tahun 2000-an, itu udah paling keren banget kalau pakai Nokia. Mungkin kalau zaman sekarang kayak pakai iPhone kali ya. Nah, terus sama permainan Angry Birds itu yang menciptakan adalah sebuah perusahaan di Finlandia yang akhirnya nama Finlandia tuh jadi lumayan terkenal karena dua brand itu. Hal menarik lainnya dari negeri ini adalah budaya sauna. Ya, Finland adalah negara dengan musim dingin yang lumayan panjang, bisa sampai 6 bulan. Jadi, untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tubuh yang mereka kehilangan aktivitas untuk mengeluarkan keringat, orang Finland biasanya pergi ke sauna. Di sana mereka bisa sambil relaksasi bersama teman-teman atau bersama keluarga, bisa sambil menghangatkan tubuh, berendam dengan air hangat sekaligus membersihkan kotoran-kotoran tubuh. Nah, zaman dulu sauna itu biasanya di pedesaan dengan rumah-rumah kayu yang alami gitu. Tapi sekarang walaupun di rumah modern pun atau di apartemen tengah kota, biasanya mereka punya ruangan sauna juga seperti di apartemen kami. Wow, ternyata peminum kopi terbanyak di dunia adalah orang Finland, bukan orang Italia atau orang Indonesia. Mereka bisa minum kopi sehari 8-9 gelas loh. Jadi kalau dihitung-hitung setahun setiap orang bisa mengkonsumsi kopi sebanyak 12 kg. Kalau yang saya baca-baca ini ada kaitannya dengan musim dingin di negeri ini. Fakta selanjutnya adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh ibu bekerja. Ya, ibu bekerja di Finland bisa mendapatkan cuti mulai 10 bulan sampai 1 tahun dengan tetap menerima uang gajinya. Wow, bayangkan itu teman-teman. Betapa bahagianya ibu bekerja di Finland. Nah, buat anak-anak yang baru lahir, pemerintah juga memberi paket buat anak-anak berupa satu box yang isinya kebutuhan anak-anak. Jadi ibu-ibu di sini tuh nggak perlu repot-repot tuh untuk belanja-belanja baju keperluan bayi. Semua udah dikasih oleh pemerintah. Dan biaya melahirkan di sini termasuk sangat-sangat terjangkau dan cenderung murah bila dibandingkan negara-negara lain. Yuk ibu-ibu, siapa yang melahirkan di Finlandia? Bareng-bareng yuk kita. Ada anggapan orang Finland itu dingin. Tapi sebenarnya enggak 100% itu benar, karena sebenarnya orang Finland itu sangat nyaman berada dalam kesunyian dan keheningan. Mereka tuh sebenarnya cenderung pemalu, tapi sebenarnya kalau udah kenal mereka seneng kok ngobrol.
Cuma memang perlu waktu tuh mereka untuk make friends. Teman suami di kantor bilang mereka tuh perlu waktu kurang lebih 1 tahun untuk make friends. Bayangin teman-teman, jadi budaya mereka itu memang mereka nggak punya small talk. Mereka tuh cuma sekedar say hello, ya udah, habis itu lanjutkan aktivitas masing-masing. Jadi kebayangkan saya yang bawel ini tiba-tiba harus tinggal di negeri yang sunyi, sepi, senyap. Bahkan saya selama 1 tahun ini nggak dengar suara klakson mobil. Saya sampai mikir, gila keren banget nih negara. Tapi satu sisi, ya ampun sepi banget sih ini negara. Saya tuh kangen hingar-bingarnya Indonesia. Lanjut ke bahasanya. Bahasa Finland itu agak-agak aneh dan unik. Bahkan ada yang bilang kalau bahasa Finland itu termasuk bahasa yang paling susah untuk dipelajari. Tapi kalau orang Finlandnya sih nggak mau ngaku kalau bahasa mereka sulit. Mereka cuma mau bilang bahwa bahasa mereka memang beda. Ya beda karena mereka nggak ada family dengan bahasa-bahasa lain di dunia yang banyak dipakai. Misalnya kayak bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Nah, mereka kan tuh masih ada ya deket-deketan lah, persamaan-persamaan kata yang satu dengan kata yang lain. Nah kalau bahasa Finland tuh bener-bener kalimat baru, kata-kata baru. Nah saya selama 9 bulan ini ke sekolah bahasa Finland. Di situ tuh bener deh, saya tuh harus belajar dari nol banget kayak anak bayi yang baru belajar. Kosakata semuanya itu harus dari nol, tuh nggak ada sama-samanya sama bahasa lain, terutama dari bahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia. Cuma ada satu kata yang sama bahasa, dua yang sama bahasa Indonesia. Kata sama itu orang Finland bilang sama lampu. Nah mereka bilang lampu tapi dengan 2 huruf P. Itu bedanya di huruf doang tapi pengucapan sama. Oh iya, kalau untuk pronunciation, nah orang Indonesia sangat diuntungkan tuh kalau mau belajar bahasa Finland karena mereka pronunciationnya sama kayak Indonesia. A, B, C, D, E, F, G itu bener-bener sama. Jadi buat saya nggak kesulitan untuk pronunciation, tapi justru buat orang-orang yang terbiasa bahasa Inggris, yang kayak orang dari Amerika gitu ya, yang biasa bahasa Inggris itu mereka justru susah tuh untuk mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Finland gitu. Itulah masih keuntungannya saya sebagai orang Indonesia belajar bahasa Finland, lebih mudah dalam pronunciation. Tapi untuk hal lainnya harus belajar banget dari nol. Fakta terakhir dari negeri Finlandia ini adalah bahwa orang Finland menyebut nama negaranya bukan Finland or Finlandia, tapi Suomi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video hari ini. Tapi sebenarnya ini masih panjang, jadi teman-teman bisa menikmati heningnya Finlandia. Lihat deh di video. Saya tuh susah mau bikin foto bom atau video bom di sini karena memang orangnya tuh jarang, sepi banget ini negaranya. Jadi selamat menikmati ya turunnya salju di Finlandia. Assalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya.